Rasul Yohanes. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu juga ada seorang janda. Dia selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pelihanya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Doa adalah tema dari Injil yang kita dengarkan di pagi hari ini. Injil menyajikan kepada kita sebuah perumpamaan yang melibatkan seorang hakim yang arogan dan tidak adil, dan seorang janda yang rendah hati namun hakim itu mengabaikannya pada awalnya, tetapi akhirnya memberikan keadilan padanya karena janda itu sangat gigih. Yesus kemudian menyampaikan gagasan yang ingin disampaikannya. Jika seorang hakim yang tidak adil memberi keadilan pada wanita itu, apalagi yang akan Tuhan berikan untuk orang-orang pilihannya. Saudara dan saudari terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari pernyataan ini? Yang pertama, Tuhan
mendengar kita ketika kita berdoa. Tetapi tanggapan Tuhan terhadap doa kita barangkali tidak sesuai dengan agenda kita. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan harus bertindak kapan dan bagaimana sesuai dengan kehendak kita dan bukan kehendak Dia. Kenyataannya adalah bahwa pandangan kita terbatas dan dapat melihat akhir yang akan terjadi. Maka kita sering mengeluh, stres, frustrasi, dan mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita dan kita tidak hidup dengan iman. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan memberi kita semua hal baik yang kita butuhkan. Yang diperlukan hanyalah bertekun. Kita perlu mengingat bahwa kita berurusan dengan Tuhan yang mencintai kita dan ingin memberikan kepada kita apa yang kita benar-benar butuhkan, apa yang terbaik bagi hidup kita. Ketika kita bertekun, kita harus melakukan dengan penuh cinta dan kerendahan hati. Hal yang kedua, semakin kita berdoa, semakin kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, apa yang kita minta akan berangsur-angsur berubah. Maka kita perlu untuk menunggu dan bersabar. Pada akhirnya apa yang kita dapatkan adalah apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan tentu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki untuk kita. Semoga demikian. Amin.